Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi perintah aritmatik. Ya, nanti ini saya awali dengan pemrograman tampilan dulu ya, dengan perangkat lunak software GP Editor. Kemudian nanti saya lanjutkan di video kedua, pembuatan ladder program untuk program perintah aritmatik ya, dengan menggunakan Smart Studio. Perintahnya tambah, kurang, kali, bagi, compare. Nah, apa itu semua tadi itu? Nanti kita coba dengan program Smart Studio. Dan nanti ada video ketiga, nanti saya videokan hasil download ke LP-nya. Jadi saya kamerakan yang ada di LP langsung. Oke, ini tampilan awal ya. Maksud saya nanti ini untuk mempraktekkan penjumlahan antara operan A dan operan B. Nah, ini hasilnya ada di kotak yang ketiga ini ya. Yang kotak pertama ini A, kemudian kotak kedua ini B, kemudian yang ketiga ini A plus B. Apa saja komponen yang digunakan? Satu, numeral input ya. Jadi kotak pertama ini menggunakan numeral input ya. Saya beri device-nya, alamatnya D0, lebar datanya, besar datanya 16 bit. 16 bit. Kemudian ini display type-nya decimal with sign, artinya dia bisa menampilkan minus atau plus ya. Dia bisa difungsikan sebagai bilangan minus juga. Alignment-nya right, jadi dia dari tepi kanan mulainya 6 digit dan dia tidak punya titik koma. Tidak punya koma, jadi dia bilangan bulat ya. Ukurannya 72. Nah, ini lebar datanya, karena 16 bit itu kan lebarnya harusnya 0 sampai 65535. Tapi ini dibagi dua, karena tadi tipe datanya itu decimal with sign. Kalau di form ini display type-nya itu decimal with sign, artinya dia juga punya rentang minus juga. Jadi di sini dibagi dua, dari minus 32768 sampai 32767. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 65535. Memang 16 bit itu kan dari 0 sampai 65535 kalau misalkan tanpa tanda minus, artinya plus semua. Tapi ini kita berikan rentang untuk minus, juga kita berikan rentang untuk plus. Oke ya. Untuk bilangan A, jadi ini numeral input untuk operan A. Untuk yang operan B sama, settingannya sama, cuman untuk device-nya saya pakai D2. Kalau A tadi ini D0, kalau untuk B itu D2. Juga 16 bit juga. Untuk A plus B itu saya pakai D4, sama, settingannya sama semua. Oke. Kemudian ini tanda apa? Ini tombol untuk menggeser ke tampilan kedua. Ya, ini materi baru ya. Sebenarnya di luar tema kita aritmatik, tapi ini perlu juga. Di sini saya bikin program 6 tampilan. Nah, untuk pindah ke tampilan berikutnya itu memakai tombol ini. Ya, ini teman-teman bisa ambil di touch key ya, pilih saja, pilih touch key dengan tampilan seperti ini. Nah, formnya kita pakai simbol key ya, simbol key pilih yang ke arah kanan, artinya dia maksudnya untuk menggeser tampilan gitu ya. Nah, jangan lupa untuk actionnya juga diganti. Actionnya biasanya ini kan actionnya sebagai
M0 atau M1 kalau kemarin, tapi ini bukan, actionnya sebagai screen switching. Nah, untuk mengganti layar plus satu kan, misal plus satu ini artinya gini, ini kita oke dulu, karena ini tampilan pertama, kalau ini ditekan menjadi tampilan kedua. B yang awalnya B1 nanti akan pindah ke B2. Apa itu B2? Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya untuk operasi penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa teman-teman lihat di video ketiga. Di video ketiga nanti akan saya tampilkan, saya kamera di depan LP yang ada di lab ini ya. Nah, ini sama untuk operan A, untuk operasi pengurangan ya, dibutuhkan dua operan A dan B. Dia butuh numeral input sama, cuman device-nya D6. Settingannya sama semua. Settingannya sama semua. Untuk operan B D8. Untuk hasilnya pengurangan D10. Ya. Dan seterusnya, ini juga di layar kedua tadi juga ada tombol untuk pindah ke layar berikutnya. Nah, actionnya juga sama, plus 1, artinya dari 2 ke 3 karena plus 1. Oke, silakan ini disimak lagi. Untuk selanjutnya layar ketiga ini isinya tentang program perkalian yang membutuhkan dua operan juga, A dan B. Juga numeral inputnya settingannya masih sama seperti semua, tapi ini device-nya menggunakan D12. Untuk operan B menggunakan device-nya D14. Untuk hasilnya A kali B pakainya D16. Kemudian untuk tampilan keempat membutuhkan dua operan A dan B. Ya, ini device-nya D18, settingannya masih sama. Ya, formnya masih sama. Untuk operan B itu pakai D20. Ya. Untuk hasil pembagiannya itu saya pakai device D22. Jadi untuk pembagian ini D16, D18, D20, D22. Nah, kalau dalam operasi pembagian itu ada sisa pembagian namanya modulus. Nah, modulus otomatis akan tersimpan di hasil plus 1. Kalau di sini D22 berarti modulusnya ada di D23. Nah, ini. Jadi untuk pembagian, khusus untuk pembagian saya punya 4 numeral input untuk operan A D18, untuk operan B D20, untuk hasil pembagian di D22, untuk modulusnya sisa hasil pembagian di D23 saya siapkan dulu. Sama juga punya penggeser layar ya, punya penggeser layar ini. Kita lanjut. Nah, ini tampilan untuk nanti program compare. Compare itu membandingkan besar mana, kecil mana, atau sama, atau bagaimana status nilai dari A, kedua operan ini A dan B. Saya memakai numeral input ya, sama, settingannya masih sama, device-nya D26 untuk operan A, dan untuk operan B di D28. Oke, ini juga ada 3 buah indikator M0 ya. Ini M1, ini M2. Silakan nanti dicoba di rumah. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi kuliah offline ya. Kita akan mempraktekkan program ini. Di sini juga di layar kelima ini program kelima ini
Juga ada tombol penggeser layar untuk layar berikutnya. Nah, ini adalah untuk apa? Mempraktekkan program perintah load, LOAD. Apa itu load? Nanti kita bahas. Ini juga butuh numeral input. Saya beri device D30, untuk B D32. Untuk indikatornya saya pakai M5, M6 dan M7. Ya begitu teman-teman, untuk 6 halaman dari tampilan kita, dari program pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus compare dan load. Saya anggap keenam perintah ini penting ya, karena banyak digunakan di aplikasi-aplikasi. Oke, sekian dulu untuk video pertama tentang pemrograman tampilan di LB S070.